Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai penentuan delta H reaksi atau entalpi reaksi. Nah, untuk penentuan delta H reaksi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pengukuran kalor reaksi, kemudian yang kedua hukum Hess, kemudian menggunakan data delta HF atau entalpi pembentukan dan menggunakan data energi ikatan. Nah, untuk soal yang pertama menghitung kalor reaksi, di sini sebagai contoh soalnya kita diminta untuk menentukan berapa kapasitas kalor dari suatu benda. Nah, contohnya di sini jika kita mengeringkan rambut menggunakan blow dryer, kemudian kita menggunakan anting-anting dalam waktu yang sama ya. Jadi pada saat mengeringkan rambut itu kita baru menggunakan anting-anting. Nah, maka kita akan merasakan anting-anting tersebut menjadi ini ya, semakin hangat. Nah, kadang-kadang juga merasa bahwa anting-anting tersebut dapat membakar telinga kita. Ini kita misalkan anting-anting itu, sepasang anting-anting tersebut itu pada suhu 85,4 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam ini ya, secangkir kopi yang terisolasi, yang mengandung yang dimasukkan ke dalam sistem terisolasi ya, yang mengandung 25 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian temperatur dari air akan naik 25,67 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah kapasitas kalor dari anting-anting tersebut dalam joule per derajat Celcius. Nah, kalau kita gambarkan di sini, kalau kita gambarkan di sini ya. Jadi misalnya ini ada sistem terisolasi. Ini di dalamnya berisi 25 gram air. Kemudian kita masukkan ke sini anting-anting tadi ya. Nah, anting-anting tadi suhunya 85,4 derajat Celcius. Kemudian di sini airnya awalnya suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, setelah anting-anting ini kita masukkan, ternyata suhu air itu meningkat. Jadi suhu air itu meningkat menjadi 25,67 derajat Celcius karena adanya perpindahan kalor ya. Jadi terjadi perpindahan kalor dari objek yang panas, yaitu anting-anting di sini, ke objek yang lebih dingin atau air, sehingga suhu air akan menyesuaikan. Nah, pada pertanyaan ini kalor itu berpindah dari objek yang hangat atau panas, dalam hal ini adalah anting-anting, ke objek yang lebih dingin. Nah, sehingga dan kemudian kita diminta untuk menghitung kapasitas kalor atau C besar dari objek yang panas tersebut, dalam hal ini anting-anting. Nah, kita dapat menghitung berapa jumlah kalor yang diserap oleh air. Nah, jumlah kalor yang diserap oleh air ini akan sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh anting-anting ini. Nah, menggunakan jumlah kalor tersebut, kemudian kita bisa menghitung harga kapasitas kalor dari anting-anting tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan, jumlah kalor yang diserap oleh air kita lambangkan dengan Ki H2O. Ini kita gunakan persamaan spesifik ya. Kemudian kita dapat kalor jenis air, kita ingat 4,184 joule per gram derajat Celcius. Kemudian kita dapat juga massa air, kemudian perubahan suhu dari air tersebut untuk menghitung harga kalor, kapasitas kalornya ya. Kemudian kita gunakan persamaan ini nanti untuk menghitung ini ya, jumlah kalor yang berpindah dari anting-anting ke airnya. Nah, jadi bisa kita tuliskan persamaannya adalah
kalor dari anting-anting itu sama dengan main Ki atau main kalor dari air. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk anting-antingnya sendiri kan dia melepaskan kalor ya, berarti harga Ki-nya itu positif, sedangkan untuk H2O dia menyerap kalor, maka harga Ki-nya itu. Nah, di sini kita harus hati-hati menggunakan tanda dari ini ya, persamaan tersebut, menggunakan positif dan negatifnya itu. Nah, karena air itu dia menyerap kalor, maka Ki H2O akan memiliki kalornya itu akan bertambah. Kemudian untuk yang anting-anting, karena dia melepaskan kalor, maka Ki-nya itu akan berkurang. Nah, di sini untuk tanda negatif berada di sebelah kiri, ini memastikan bahwa kita mensubstitusi dari ini ya, posisi dari H2O sama Ki dari anting-antingnya. Jadi di sini kita tuliskan Ki anting-antingnya tadi adalah C besar, kapasitas kalor dikalikan dengan delta T perubahan suhu. Nah, kemudian berarti di sini untuk kapasitas kalornya kita bisa cari Ki dibagi dengan delta T. Nah, kita lihat di sini karena suhu air tadi naik dari 25 derajat Celcius menjadi 25,67 derajat Celcius. Jadi untuk perubahan suhu pada airnya sendiri adalah 0,67 derajat Celcius. Nah, karena kalor jenis dari air itu 4,184 Joule per gram derajat Celcius dan masanya 25, maka bisa kita hitung harga dari Ki H2O-nya atau jumlah kalornya dari H2O. Nah, jadi di sini kita masukkan rumus M massa dikalikan dengan kalor jenis S-nya ini, atau kita bisa tuliskan dengan rumus M dikali C dikalikan dengan delta T. Nah, ini ya, kita gunakan rumusnya. Bisa kita tuliskan M massa dikalikan dengan kalor jenis dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu. Nah, berarti di sini 25 kita masukkan dikali 4,184 dikalikan 0,67. Ini harga kalornya adalah 7 dikalikan 10 Joule atau 70 Joule ya. Nah, berarti oleh karena itu kalor dari anting-antingnya adalah main Ki H2O. Berarti di sini adalah min 70 Joule. Nah, sedangkan perubahan suhu dari anting-anting sendiri dia menurun ya dari 85,4 derajat Celcius menjadi 25,6 derajat Celcius. Jadi di sini untuk suhu dari anting-antingnya di sini bisa kita hitung, ini nilainya adalah min 59,74, maka C atau kapasitas kalor dari anting-anting tersebut adalah, kita bagi saja, tadi kan rumusnya Ki-nya sama dengan C dikalikan delta T ya. Nah, masuk ke rumus yang ini ya, berarti C-nya adalah Ki per delta T, maka masuk ke sini, berarti ketemunya untuk kapasitas kalor dari anting-anting tersebut adalah 1,2 Joule per derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua adalah ini contoh soal untuk penerapan hukum Hess ya. Nah, jadi kalau tipe soalnya dari hukum Hess itu ada dua. Yang pertama kita membaca dari diagram, yang kedua dari persamaan reaksi yang sudah ada. Nah, misalnya di sini kita mau diminta untuk menghitung berapa sih entalpi pembentukan standar dari CS2. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan dulu reaksi yang diminta. Jadi di sini kita tuliskan dulu entalpi pembentukan standar untuk CS2. Ini reaksi pembentukannya adalah dari unsur-unsurnya ya, yaitu ada C, grafit, kemudian ditambahkan dengan belerang ya, ini dalam bentuk rombik menjadi CS2. Nah, ini kita setarakan dulu, berarti di sini koefisien S itu 2, sedangkan koefisien C itu 1. Nah, kemudian yang langkah yang kedua, tambahkan reaksi yang diberikan sehingga hasilnya merupakan reaksi yang diharapkan.
Jadi kita kondisikan agar reaksi yang diketahui ini sama dengan yang diminta pada soal. Jadi di sini C-nya ada di sebelah kiri, ini sudah di sebelah kiri ya. Kemudian S-nya di sebelah kiri, ini juga sudah di sebelah kiri. Nah, tetapi di sini yang diminta untuk S-nya sendiri ini koefisiennya 2, berarti ini ya tadi yang pertama ini tetap ya. Kemudian yang kedua berarti kita kalikan 2. Kemudian di hasilnya itu ada CS2. Nah, CS2 itu yang diketahui pada reaksi yang diketahui ini letaknya ada di sebelah kiri, padahal yang diminta ada di sebelah kanan. Berarti reaksi ini kita balik. Nah, kemudian bisa kita tuliskan tadi ya, yang reaksi pertama tetap berarti C plus O2 menjadi CO2. Delta H-nya segini ya. Kemudian yang kedua kita kalikan 2 menjadi 2S. Kemudian plus 2O2 menjadi 2SO2, delta H-nya berarti kita kalikan 2-nya. Kita kalikan 2, berarti jadi min 592. Kemudian reaksi yang ketiga kita balik posisinya, berarti delta H-nya awalnya adalah negatif, karena kita balik reaksinya berarti jadi positif. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal mencoret saja zat yang sama di ruas yang berbeda. Nah, di sini ini zat yang sama di ruas yang berbeda, contohnya adalah CO2 di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada. Kemudian SO2 di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Selanjutnya 3O2 ini itu dari sini. Ini kan jumlahnya 3O2, kita coret dengan ini. Nah, berarti nanti tinggal delta H-nya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, sehingga nanti persamaan reaksinya kan seperti yang diminta pada soal ya, berarti C plus 2S menjadi CS2, delta H-nya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti hasilnya adalah plus 86,3 kJ. Kemudian yang ketiga tadi adalah berdasarkan data delta HF ya, atau dari data perubahan entalpi pembentukan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dari perubahan entalpi. Nah, di sini ada perubahan entalpi pembentukan atau delta HF. Ini dari kata formation F. Kemudian perubahan entalpi penguraian delta HD dari kata decomposition. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran atau delta HC. Ini dari kata combustion. Yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi atau kita tuliskan delta HN atau delta H netralisasi. Nah, kemudian yang perlu kita ingat untuk menuliskan persamaannya nanti setiap delta HF itu ketika delta HF delta HF untuk yang perubahan entalpi pembentukan standar, delta HF0, delta HD0, delta HC0, delta HN0 ini senyawa yang dibentuk atau diuraikan atau dibakar atau yang terlibat pada reaksi penetralan asam basa itu harus dalam keadaan 1 mol untuk setiap senyawanya. Nah, karena tidak terdapat cara untuk mengukur nilai absolut dari entalpi suatu zat, maka haruskah kita lakukan pengukuran pada perubahan entalpi dari setiap reaksi yang terjadi? Nah, ini kita lihat dulu. Untuk entalpi pembentukan standar atau delta HF0, ini adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa itu dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm. Nah, jadi di sini untuk harga delta HF0 itu sudah diketahui ya, karena sudah berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukan ilmuwan sebelumnya, sehingga sudah diperoleh data mengenai delta HF0 dari senyawa-senyawa. Nah, kita ingat kembali, entalpi pembentukan standar setiap unsur dalam bentuknya yang paling stabil adalah 0. Jadi kalau misalnya kita ditanya delta HF0 dari O2, nah ini kita ingat kalau terdiri dari senyawa yang sama kan adalah molekul bebas ya. Delta HF molekul bebas atau unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi kita ingat lagi kalau dia
ini ya, setiap unsur dalam bentuknya yang paling stabil ada 0. Nah, kemudian di sini sudah diketahui ya tadi ya. Oke, untuk data delta F dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Nah, kemudian kita contoh soalnya. Misalnya kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Nah, yang pertama adalah delta HF dari metanol itu adalah min 200,6 kJ per mol. Nah, ini bisa kita tuliskan untuk persamaan termokimianya. Nah, untuk delta HF 0 itu kan berarti entalpi pembentukan standar ya. Jadi perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, kita lihat di sini untuk unsur-unsur penyusun dari CH3OH, di sini berarti ada C, kemudian ada H, dan ada O. Nah, ini membentuk CH3OH. Nah, kita ingat kembali untuk C ini stabil dalam keadaan monoatomik, sedangkan H itu dalam keadaan diatomik. Kemudian O juga dalam keadaan diatomik. Baru kita setarakan saja di sini. C-nya 1 sudah sama. Kemudian H-nya mintanya 4 ya, 3 tambah 1. Di sini sudah ada 2, berarti tinggal kita kalikan 2. Sementara O-nya di sini 1, berarti ini kita kalikan setengah saja. Nah, kita bisa tuliskan di sini delta H-nya berarti adalah min 200,6 kJ per mol. Oke, atau sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini saya tuliskan saja di atasnya ya. Berarti C plus 2H2O plus setengah O2 menjadi CH3OH. Nah, tanda min di sini artinya dia melepaskan kalor. Ini artinya adalah melepaskan kalor. Nah, karena melepaskan kalor, maka kalornya ini bisa kita tuliskan nih di sebelah ruas kanan, berarti plus 200,6 kJ. Karena di sini pada reaksi ini melepaskan kalor sebesar 200,6 kJ. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, delta HF0 dari FeOH 3 kali, berarti tinggal kita tuliskan saja unsur pembentuknya adalah Fe, kemudian ada O dan H. Nah, Fe ini di alam dalam posisi monoatomik ya, stabilnya. Kemudian O ini dalam bentuk diatomik, H juga dalam bentuk diatomik, tinggal kita setarakan saja. Ini menjadi FeOH 3 kali. Nah, Fe-nya 1 sudah, O-nya berarti 3 ya. O-nya 3, ini sudah ada 2, berarti kita kalikan 3 per 2. Kemudian H-nya juga 3, berarti kita kalikan 3 per 2. Nah, ini kata kuncinya, senyawa di sini itu koefisiennya harus 1 ya, karena yang diminta per 1 mol dari senyawa. Berarti di sini bisa kita tuliskan delta H-nya adalah min 823 kJ. Nah, seperti itu. Kemudian sama seperti tadi ya, berarti untuk KMnO4 maka bisa kita tuliskan K plus Mn plus O2 menjadi KMnO4. Nah, berarti di sini K-nya 1, ini sudah 1, M-nya 1, ini juga sudah 1, O-nya 4, ini 2, berarti tinggal kita kalikan 2. Maka di sini bisa kita tuliskan delta H-nya adalah min 837,2. Nah, per molnya itu tidak usah kita tuliskan karena di sini boleh kita tulisnya, boleh tidak, karena di sini sudah koefisiennya sudah sama dengan 1 ya. Jadi sudah per 1 mol. Kemudian untuk yang CHCl3 berarti kita tuliskan aja C, kemudian H, ini posisinya stabilnya dalam bentuk diatomik ya. Kemudian Cl juga diatomik menjadi CHCl3. Nah, sama kayak tadi, C-nya 1, ini 1, H-nya 1, ini 2, biar jadi 1 berarti kita kalikan setengah. Kemudian Cl-nya di sini minta 3,
Ini baru ada 2, berarti kita kalikan 3 per 2. Nah ini tinggal delta H-nya adalah min 103,14 kJ. Oke. Kemudian di sini tuliskan persamaan pembentukan 2 mol air dengan membebaskan 136,6 kilokalori. Nah, kita tuliskan di sini. Ini di sini kan 2 mol ya yang terbentuk ya, 2 mol air. Padahal yang diminta tadi adalah per 1 mol. Berarti ini kita tuliskan dulu. Rumus dari air H2O tersusun dari H dan O, di mana H stabilnya dalam posisi diatomik, O juga dalam posisi diatomik. Kemudian kita setarakan saja, hanya 2, ini sudah 2, O nya 1, ini ada 2, berarti tinggal kita kalikan setengah. Nah ini dengan membebaskan kalor sebesar 136,6 kilokalori. Nah ini bisa kita tuliskan 136,6 kilokalori. Nah ini karena membebaskan maka kalornya ada di ruas kanan. Atau reaksi ini bisa kita tuliskan juga H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Kemudian delta H-nya berarti, oh ya, maaf di sini tadi kan per 2 mol ya, berarti kita bagi 2. Berarti kalau kita bagi 2, maka ini besarnya adalah 68,3 ya kilokalori. Berarti di sini deltanya adalah min 68,3 kilokalori. Nah, selanjutnya adalah perubahan entalpi penguraian atau delta HD. Di sini adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Nah, sebagai contoh, kalau delta HD dari delta HF dari CO2 itu min 393,5 kJ, maka delta HD-nya berarti kebalikannya. Ini harganya negatif, berarti delta HD-nya jadi positif. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan termokimianya berarti kebalikan dari pembentukannya, jadi CO2 terurai menjadi C plus O2. Delta H-nya berarti plus 393,5 kJ. Nah, kemudian untuk perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc. Nah, ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat. Contohnya adalah delta H pembakaran dari CH4 adalah plus 112 kilokalori per mol. Nah, maka persamaan termokimianya kita bisa tuliskan ya, berarti pembakaran CH4. Berarti CH4 pembakaran pasti dengan oksigen. Kita ingat kembali bahwa pembakaran senyawa hidrokarbon itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tinggal kita setarakan saja. C-nya di sebelah kiri 1, ini sudah 1 juga. Kemudian H-nya di sebelah kiri 4. Ini baru ada 2, biar jadi 4, berarti kita kalikan 2. Kemudian kita hitung jumlah O-nya. 2 ditambah 2, 4 ya. Ini baru ada 2, biar jadi 4, kita kalikan 2. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan delta H-nya adalah plus 112 kilokalori. Atau reaksi ini bisa kita tuliskan CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, tanda positif ini artinya dia menyerap kalor. Nah, berarti kalornya ini kita letakkan di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, perhatikan persamaan termokimia berikut. Nah, misalnya di sini adalah pembentukan H2O ya, dari 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, delta H-nya min 571 kJ. Nah, kemudian yang diminta adalah tentukan delta Hc-nya. Berarti tinggal kita balik saja, plus 571 kJ. Tapi kalau ditanyakan berapa sih delta Hc 0-nya? Nah, ini dalam per 1 mol.
Berarti kita lihat dulu di sini. Ini kan delta H. Delta H ya, berarti delta HF0-nya adalah min 571 dibagi 2. 2-nya dari mana? Karena di sini yang terbentuk ada 2 mol H2O, berarti tinggal kita bagi aja 2, berarti min 285,5 ya kilojoule. Nah, maka delta HC-nya berarti di sini ini ya, tinggal kita balik saja tandanya, berarti jadi plus 285,5 kilojoule. Oke, sebagai contohnya, metanol adalah sumber energi. Ini digunakan untuk memanaskan makanan pada saat pesta ya. Nah, pembakaran dari metanol itu dapat dideskripsikan melalui persamaan termokimia sebagai berikut. Jadi 2CH3OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 4H2O. Delta H-nya adalah min 1199 kilojoule. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak kilojoule yang akan dibebaskan dari pembakaran 46 gram of metanol. Nah, di sini kita hitung dulu untuk delta H per 1 mol dari ini ya, metanolnya ya. Berarti min 1199 kilojoule kita bagi dengan 2. Karena di sini koefisien dari metanolnya adalah 2. Nah, berarti kita bagi saja untuk ini. Hasilnya adalah min 599,5 kilojoule per mol. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyaknya ini ya, panas yang dilepaskan, kalori yang dilepaskan dalam satuan kilojoule untuk setiap pembakaran 46 gram of metanol. Kita cari dulu. Di sini diketahui massa dari etanolnya adalah 46 gram. Kemudian kita mencari dulu jumlah molnya, berarti massa kita bagi dengan mR dari metanol. Berarti di sini massanya 46, kemudian mR dari metanol. Berarti kita masukkan CH3OH 1 kalikan ARC, berarti 12 ditambah dengan 4 kali ARH, 4 kali 1 ditambah dengan 1 kali ARO. Nah, berarti di sini 46 dibagi dengan 32. Maka hasilnya adalah 1,4375 mol. Nah, berarti pada pembakaran ini ya, berarti pada pembakaran 46 gram metanol, maka akan dilepaskan kalor sebesar ya, berarti ya 1,4375 mol kita kalikan dengan 599,5 kilojoule per mol. Nah, di sini kita lihat tanda negatif ini artinya adalah melepaskan kalor. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja. Nah, hasilnya adalah maka akan dibebaskan kalor sebesar 861,78 kilojoule. Nah, kemudian kalau berdasarkan harga delta HF atau entalpi pembentukan standar, maka kita bisa mencari harga delta H reaksi atau entalpi reaksinya dari jumlah delta HF pada bagian produk, kemudian dikurangi dengan jumlah delta HF dari seluruh reaktan. Nah, sebagai contoh,
asam aminoglisin, yaitu dengan rumus C2H5NO2. Ini adalah salah satu senyawa dalam tubuh kita yang membentuk protein. Nah, persamaan dari pembakaran senyawa glisin ini di dalam tubuh kita yaitu 4C2H5O. NO2 plus 9O2 menjadi 8CO2 plus 10H2O plus 2N2. Nah, setiap mol glisin ini, pada setiap mol glisin yang terbakar, ini akan dilepaskan kalor sebesar 973,49 kJ. Nah, dengan menggunakan informasi dari tabel 7.2 ini, kemudian harga dari delta HF-nya, dari produk pembakarannya, maka yang dicari adalah berapa sih delta HF 0 atau entalpi pembentukan standar dari glisin. Nah, kita cari saja. Di sini berarti diketahui untuk delta H reaksinya adalah 973,49 kJ. Nah, kita cari dulu untuk delta H reaksinya. Tadi rumusnya adalah delta HF produk kemudian dikurangi dengan delta HF reaktan. Nah, ini ya ada for each molecule of glycine, berarti ini sudah delta H 0 reaksi. Nah, berarti di sini kita masukkan saja 973,49 sama dengan. Nah, ini produknya adalah ini ya, berarti kita masukkan di sini 8CO2. Oke, berarti kita tuliskan di sini 8 dikalikan delta HF CO2 ditambah 10 dikalikan delta HF 0 H2O dikurangi pada bagian reaktannya, berarti 4 dikalikan delta HF 0 dari C2H5NO2 plus 9 dikalikan delta HF 0 dari O2. Nah, ini kan pada soal diketahui for each molecule, berarti setiap molekul glisin. Nah, ini kita lihat pada soal itu jumlah molekul glisinnya itu 4. Nah, berarti kita bagi saja dengan 4. Nah, ini kita kalikan silang. Berarti di sini berarti adalah 3893,96 sama dengan kita masukkan 8 kali delta HF CO2. CO2 itu di sini ya. Berarti min 393,5. Kemudian ditambah dengan 10 dikalikan delta HF H2O. Delta HF H2O berarti min 285,9 ya. Nah, min 285,9. Kemudian ini jangan lupa kita berikan kurang-kurang kemudian dikurangi 4 dikalikan delta HF 0 dari C2H5NO2 ditambah 9 dikalikan delta F dari O2. Ingat unsur bebas itu berarti delta F-nya adalah 0. Berarti ini kita kalikan dengan 0. Nah, berarti
ini sudah saya kopikan ke sini ya tadi hasil perhitungan kita. Berarti di sini 3893,96 itu sama dengan 8 kalikan 393,5. Ini berarti 3148 ditambah 10 kalikan ini ya, berarti jadi ini min ya, ditambah negatif 285,2859, kemudian dikurangi 4 dikalikan dengan delta HF 0 C2H5NO2. Nah ini berarti kita pindah ruas ya, berarti jadi 3893,96 ditambah 3148 ditambah 2859 itu sama dengan min 4 dikalikan delta HF 0 C2H5NO2. Berarti di sini 9.900,96 sama dengan min 4 dikalikan delta HF 0 C2H5NO2. Berarti delta HF 0 dari C2H5NO2 adalah, ini tinggal kita bagi saja ya, berarti 9.900,96 kita bagi dengan min 4, hasilnya adalah min 2475,24 kilojoule per mol. Nah ini adalah hasilnya. Selanjutnya contoh soal yang lain, reaksi metabolisme dari sukrosa C12H22O11 ini sama dengan reaksi yang sebelumnya ya. Jadi pada reaksi pembakaran itu kan selalu membutuhkan oksigen ya, sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Nah kemudian entalpi pembentukan standar dari sukrosa itu adalah min 2230 kJ per mol. Nah gunakan data 7.2 untuk menghitung berapa jumlah energi yang akan dilepaskan pada metabolisme 1 ounce of sucrose. Nah, berarti di sini kita cari dulu nih. Ini kan masanya adalah 28,4 gram. Tinggal kita cari jumlah molnya adalah massa dibagi dengan ml. Nah, berarti masanya 28,4, kemudian ml-nya kita tinggal lihat dari sini. Berarti 12 dikalikan ARC 12 ditambah 22 dikali ARH itu 1 ditambah 11 dikalikan ARO 16. Berarti di sini 28,4 kita bagi dengan 44 plus 22 plus 176. Nah, berarti hasilnya adalah 28,4 dibagi dengan 242. 0,117 mol. Nah, kemudian yang kita tuliskan dulu reaksi dari pembakaran sukrosa, berarti C12H22O11 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini C-nya 12, ini baru 1, maka yang ini kita kalikan 12. Kemudian hanya 22, ini baru ada 2, berarti biar jadi 22 kita kalikan 11. Kemudian di sini tinggal kita hitung saja jumlah O-nya.
O-nya 12 kali 2 24, 24 ditambah 11 berarti 35. Ini sudah ada 11 berarti kurang 24 berarti 24-nya kita dapat dari sini. Kemudian di sini kita tinggal mencari saja delta H0 dari reaksi, berarti delta HF produk dikurangi delta HF 0 reaktan. Nah, tinggal kita baca saja delta HF produknya berarti ada 12 dikalikan dengan delta HF 0 dari CO2 ditambah 11 dikalikan delta HF 0 dari H2O, kemudian dikurangi delta HF 0 dari C12 H22O11 plus 12 dikalikan delta HF 0 dari O2. Nah, kita ingat kembali pada molekul bebas yaitu O2 ini delta HF-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan delta HF CO2-nya tadi ya, seperti tadi min 393 berarti 12 dikalikan min 393,5 ditambah 11 dikalikan delta HF dari H2O berarti min 285,9, kemudian dikurangi delta HF dari ini ya, delta HF dari sukrosa. Oh, ini sudah diketahui ya pada soalnya. Oke, sudah diketahui pada soal. Ini delta HF dari sukrosanya adalah min 2230 ya, berarti ini min 2230. Nah, ini tinggal kita cari saja. Nah, ini hasilnya adalah min 5636,9 kJ per mol. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pada metabolisme dari 28,4 ini ya, berarti segini. Berarti delta H reaksinya tinggal kita cari saja, min 5636,9 dikalikan dengan 0,117. Nah, hasilnya adalah delta reaksinya adalah min 699,5173 kJ. Jadi pada metabolisme 28,4 gram sukrosa akan dilepaskan kalor sebesar 659,5173 kJ.